Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah dari kelas A9 dengan NIM T2019-1399. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Kata strategi sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia itu mempunyai beberapa arti, antara lain: pertama, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran; kedua, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi yang menguntungkan; ketiga, tempat yang baik untuk siasat perang. Kemudian, istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Nana Sujana sebagai berikut. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka sendiri. Di samping itu, juga untuk mengembangkan pengalaman belajar peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Dan kegiatan ini akan mengakibatkan peserta didik mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi: pertama, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan penyajian, dan kemudian penutup. Mungkin itu secara singkat pengertian dari strategi pembelajaran PAI. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Farah Balina, NIM T2019-1391. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai jenis strategi pembelajaran. Yang terakhir, strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi ini merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk atau menekankan agar siswa dapat berpikir kritis dan analisis untuk menemukan sebuah jawaban dari suatu permasalahan. Nah, jadi mereka dituntut untuk bisa menemukan atau mencari sendiri sebuah jawaban dari suatu permasalahan dalam materi yang diajarkan. Sekian dari saya. Akan dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ifadah, NIM T2019-1427. Di sini saya akan menerangkan tentang pertimbangan menentukan strategi. Yang pertama adalah bagian pertama, pentingnya dasar pertimbangan memilih strategi, metode, teknik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan
agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan strategi, metode, dan teknik pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru di dalam menggunakan suatu strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Yang nomor 2, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Yang terakhir adalah pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar menjadi efektif. Saya Barakatul Mufidah, NIM T 2019-1414. Saya akan menerangkan di materi yang terakhir, yaitu menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran adalah suatu dasar acuan yang dapat digunakan dalam memilih strategi yang tepat dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Artinya bahwa di dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru pasti menggunakan berbagai strategi, namun strategi itu belum tentu semua sama efektifnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan kreativitas guru dalam mengembangkan dan memilih strategi pembelajaran yang efektif. Bambang Warsita mengutip Mayer menjelaskan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, misalnya menyusun bagan analisis pembelajaran. Hal ini berarti metode yang paling dekat dan sesuai yang dikehendaki oleh latihan atau praktek langsung. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. 2. Pilih metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan dan yang diharapkan dapat memiliki peserta didik saat bekerja. Misalnya, setelah bekerja, peserta didik dituntut untuk pandai memprogram data komputer. Hal ini berarti metode yang paling mungkin digunakan adalah praktikum dan analisis. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak dan sevariasi mungkin untuk memberikan rangsangan pada semua indera peserta didik. Artinya, dalam satuan-satuan waktu yang bersamaan peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis. Misalnya, menggunakan OHP. Dalam menjelaskan suatu bagan, lebih baik guru menggunakan OHP daripada berceramah, karena penggunaan OHP memungkinkan peserta didik sekaligus dapat melihat dan mendengarkan penjelasan guru. Kalau belum tahu tentang OHP, OHP itu adalah alat untuk memproyeksikan benda tembus cahaya. Cara kerja OHP seperti diaskop. Alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di materi yang terakhir. Nama saya Redi Maulidah Husnia dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulannya dari materi ini, yaitu kesimpulannya adalah keberhasilan dalam pembelajaran tidak bisa lepas dari adanya strategi, karena dalam mewujudkannya suatu tujuan, keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ada unsur-unsur lain atas keberadaannya. Dengan demikian, objek mendasar keberhasilan suatu proses pembelajaran hakikatnya dapat dilihat bagaimana strategi yang dipakai.
Selain pengertiannya, ada beberapa jenis strategi yang bisa diketahui. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Yang kedua, strategi pembelajaran penemu atau discovery. Yang ketiga, strategi pembelajaran penguasaan atau mystery learning. Dan keempat adalah strategi pembelajaran inquiry. Dasar pertimbangan memilih strategi dalam pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran, sebab berfungsi sebagai landasan dalam menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberikan latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru di dalam menggunakan suatu strategi. Menurut Wina Sanjaya, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan pertimbangan sudut siswa.